Salam sehat, salam sejahtera. Yang saya hormati, Ibu Rona Romadianti, MPD, selaku tutor Bahasa Indonesia, dan teman-teman sejawat yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perlindungannya dan penyertaannya dalam mengikuti tutor Bahasa Indonesia, sehingga kita dapat sampai pada diskusi 4 ini dengan kerangka gagasan virus corona COVID-19 di Indonesia. COVID-19 adalah penyakit akibat infeksi virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus the Second atau SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Kasus pertama penyakit ini terjadi di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke seluruh negara termasuk Indonesia hanya dalam beberapa bulan. Penyebab COVID-19. COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu virus jenis baru dari coronavirus, kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus corona bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu atau infeksi sistem pernapasan dan paru-paru seperti pneumonia. Faktor risiko COVID-19. COVID-19 dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya dan bahkan lebih fatal bila menyerang orang lanjut usia, ibu hamil, perokok, penderita penyakit tertentu, dan orang yang daya tahan tubuhnya lemah seperti penderita kanker. Karena dalam penyakit-penyakit itu mereka sangat mudah menular. Penyakit ini juga beresiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh sebab itu, tenaga medis dan orang yang melakukan kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri. Gejala COVID-19. Gejala awal infeksi COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah bertambah berat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak atau berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut di atas muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus COVID-19. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi COVID-19, yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Selain gejala di atas, ada beberapa gejala lain yang terjadi, tetapi juga bisa pada infeksi COVID-19, yaitu mudah lelah, nyeri otot, nyeri dada, sakit tenggorokan, sakit kepala, mual-mual atau muntah, diare, pilek atau hidung tersumbat, menggigil, bersin-bersin, hilangnya kemampuan mengecap rasa, dan hilangnya kemampuan mencium bau. Gejala COVID-19 bisa muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu setelah seorang terinfeksi virus penyebabnya. Sebagian penderita juga bisa mengalami hypoxia, yaitu penurunan oksigen tanpa adanya gejala lain. Selain itu, beberapa laporan kasus dapat menyebutkan sebagian pasien COVID-19 dapat mengalami ruam kulit. Untuk memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan rapid test atau PCR. Ada beberapa penderita COVID-19 dapat tidak menimbulkan gejala yang sama. Orang yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19 melalui pemeriksaan RT-PCR namun tidak mengalami gejala di atas sebagai kasus konfirmasi asimptomatik
penderita ini tetap menularkan COVID-19 ke orang lain. Pada bulan Juli tahun 2020, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengganti istilah operasional lama pada COVID-19 seperti ODP, PDP, OTG menjadi istilah baru yaitu suspek, probable, dan konfirmasi. Diagnosis COVID-19. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi COVID-19, dokter juga akan menanyakan gejala yang dialami pasien, riwayat perjalanan pasien, dan apakah sebelumnya pasien ada kontak dekat dengan orang yang diduga terinfeksi COVID-19. Selain itu, dokter akan melakukan pemeriksaan tersebut. Yang pertama, rapid test antigen untuk mendeteksi antigen yaitu protein yang ada di bagian tertular virus, tes PCR, polymerase chain reaction atau swab test untuk mendeteksi virus corona di dalam lapisan hidung. Ketiga, CT scan atau ronsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Keempat, tes darah lengkap untuk memeriksa kadar sel darah putih atau C-reaktif protein. Dan yang terakhir, analisis gas darah untuk memeriksa kadar oksigen dan karbon dioksida di dalam darah. Pengobatan COVID-19. Sampai saat ini belum ada obat yang secara pasti dapat mengatasi penyakit COVID-19. Jika ada didiagnosis COVID-19 tetapi tidak mengalami gejala atau hanya mengalami gejala ringan, Anda cukup melakukan perawatan atau isolasi mandiri di rumah. Penting untuk diingat, ruang isolasi harus memiliki ventilasi dan cahaya yang baik, serta pertukaran udara yang cukup. Selain itu, ruangan isolasi juga wajib dibersihkan setiap hari dengan air sabun atau disinfektan. Selama isolasi mandiri, perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, lakukanlah isolasi mandiri selama 2 minggu dan tidak keluar rumah dan menjaga jarak dengan orang rumah. Kedua, selalu menggunakan masker jika keluar rumah atau saat akan berinteraksi dengan anggota keluarga. Ketiga, terapkan etika batuk. 4. Ukur suhu tubuh 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Kelima, cuci tangan dengan sabun, air mengalir atau hand sanitizer. Keenam, banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Ketujuh, istirahat yang cukup untuk mempercepat proses penyembuhan. Dan terakhir, yang kedelapan, mengkonsumsi obat pereda batuk, demam, nyeri setelah berkonsultasi dengan dokter. Pencegahan COVID-19. Saat ini, Indonesia sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara besar-besaran dan bertahap. Sampai Juni 2022, data menunjukkan 96,6% penduduk telah menerima vaksin dosis pertama dan sekitar 80,91% telah menerima vaksin dosis kedua. Tambahannya, sebanyak 23,59% penduduk sudah menerima vaksin booster. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membangun kekebalan tubuh terhadap virus corona sekaligus membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Makin banyak orang yang divaksinasi, makin cepat pula penularan COVID-19 terputus. Selain itu, kondisi ekonomi yang terdampak juga oleh pandemi akan juga dipulihkan. Jagalah diri kita, keluarga kita, dan sekitar kita agar tidak tertular COVID-19. Mari kita berantas bersama-sama. Ayo tetapkan hidup sehat dengan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan berinteraksi. Sekian dan terima kasih dari saya. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua.